لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. oleh jami masyarakat nama masyarakat orang Syekh masyarakat jadi oleh mutina wa mutikum majma'in Allah yaghfirhum wa yarhamhum wa yurid darajati fil jannah wa yanfa'una bima asdaqna wa ulumi wa nafa'ana fid din wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa tamami kulli suri wa ma'bud wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه ولا ينبغي أن يشتغل بنفل مطلقين في وقت نفل ورد في السنة المطهرة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله hatta ya'li 'ala al-'adad al-akmal minhu famin dhalika ar-raka'at allati takunu qabla al-maktubati aw ba'daha wa syahratiha tughni an dzikriha wa syaharatha tughni an dzikriha. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, dan tidak sepantasnya bahwa seseorang itu menyibukkan dengan sholat sunnah mutlak pada waktu sholat sunnah yang memang telah ada di dalam sunnah yang disucikan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta ya'ti 'alal adadi sehingga datang ya'ti ada datang atas beberapa bilangan yang sempurna daripadanya. Maksudnya kalau memang sholat sunnah itu, kita kan sudah bahas sholat yang wajib kemarin itu, bahwa yang sholat itu ada secara zohir, ada secara hakikat batin. Secara zohir yang harus dipenuhi adalah segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Ini sudah kita jelaskan di kitab fikih yang kita baca, di kitab sebuting atau yang biasa kita baca. Yang ada pun yang batin, sholat itu adalah hati itu hadir bersama Allah Ta'ala. Ini kita kemarin, artinya fokus ya. Dan harga sholat seseorang itu di mata Allah hanya yang ada akalnya aja. Artinya yang hanya orang itu berakal, ingat, sadar. Kalau sembahyang dari awal sampai akhir hanya ketika takbir ini bisa fokus dengan Allah Ta'ala, maka hanya itu nilai takbir itu aja, nilai sembahyangnya. Selainnya Bang, berarti menggugurkan kewajiban, tetapi tidak ada nilai. Kalau dari awal sampai salam tidak ada yang dia ingat, gerakan badannya aja yang sholat, maka sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada nilai dan tidak ada upah. Nah, yang berikutnya ini, jangan seseorang itu hanya menyibukkan dengan salat sunnah mutlak pada saat memang waktu itu ada sunnah Nabi dari bilangan rakaat yang lain. Misalnya disebutkan di sini ada sholat yang mengiringi waktu-waktu wajib yang dikatakan adalah qobliyah dan ba'diyah. Nah, ketika memang qobliyah, maka jangan mengerjakan sholat sunnah mutlak. Tersalah, karena mutlak itu artinya sholat sunnah yang kadada niatnya, penting sholat sunnah aja, tidak ada tertentu. Kalau ya witir kan ada, duha ada, qobliyah ada, tuh ba'diyah ada, khususnya tuh ada dari Nabi. Tapi kalau sunat mutlak ini kan kita tambahan-tambahan aja. Nah, ketika bertabrakan antara kita hendak salat sunnah biasa dengan pas itu waktu qobliyah atau ba'diyah, maka niatkan qobliyah atau ba'diyah, jangan niatkan salat sunnah biasa. Artinya
mengambil iwak karing murah, meninggalkan iwak karing larang. Apa iwak karing larang itu yang kayak daging itu apa yang larang, talang. Nah, atau jangan mengambil iwak karing membuang ke daging. Dan di antara salat sunnah yang memang Nabi kerjakan dan Nabi memang mengucapkan itu untuk dikerjakan, di antaranya adalah salatul witri, salat witir. Wahia salatun sabitatun muakkadatun, itu salat yang ditetapkan dalam keadaan muakkadah, sangat ditekankan. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha, bahkan sebagian ulama mengatakan salat witir itu hukumnya wajib, di antaranya Imam Abu Hanifah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu esa dan menyukai witra, witir atau bilangan yang ganjil atau witir. Fa'autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Jadi Nabi menyambat bukan yang beriman, bukan yang orang Islam, wahai umatku, tapi disebut Nabi secara khusus, berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Artinya orang yang berwitir itu termasuk ahli Quran. Bu, ahli Quran ini kata gampang-gampang. Kalau hafal dengan ahli kan beda. Ada orang sekedar hafal Quran 30 juznya hafal, cuma ditakuni satu pun ayat, ditakuni artinya ndak tahu, tafsirnya ndak tahu, apa maknanya ndak tahu, bagaimana sejarah cerita turunnya tidak tahu. Dia betul sekedar hafal tapi bukan ahli. Ini ada orang yang ahli Quran walaupun menghafal bagian dari ahli Quran tetapi tidak mencakup. Jadi orang yang berwitir ahli Quran. Karena memang biasanya orang nang ahli Quran pasti menjaga kewitir itu biasanya rata-rata. Apalagi orang nang hafal Quran tuh rata-rata pastinya berwitir. Kenapa? Karena di waktu witir itu inya mau ulangi hafalan biasanya. Karena witirnya kan panjang nih, panjang. Nah, orang menghafal tuh biasanya pasti habis isya, jam 10 malam, jam 9 atau jam 10 tinggi malam itu hanya mau ulangi hafalan biasanya atau menambah hafalan. Nah, biasanya hafalan itu kuat kalau di bawah sembahyang. Artinya kalau kita duduk nih membaca Quran, menghafali selembar, setengah lembar, hafal, tapi apabila kita bawa sholat lupa tuh biasanya. Artinya kalau orang itu bisa membaca hafalannya di dalam sembahyang, maka orang itu udah kuat hafalannya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi juga sabdakan al witru hakun, witir itu hak, bujur, benar, istimewa ya kita. Wa man lam yutir falaisa minna, barang siapa yang tidak berwitir maka bukan kelompok kami, jar Nabi. Wah, ini keras hadisnya berarti. Siapa yang tidak berwitir maka bukan golongan kami ya. Dan sepaling banyaknya witir ihda asyara rakaat, 11 rakaat. Wa aqalla, dan sepaling dikitnya witir mayam bagi ya, ayyaktasira alaihi salah rakaat, bahwa tidak seharusnya lebih kurang daripada 3 rakaat. Jangan kurang dari 3. Walaupun sekali boleh, kabu witir sekali boleh aja. Nya madhab koler daripada kada menggawi baik digawi bolehkah? Boleh, tapi makruh apabila diamalkan satu terus. Nah, kalau dia satu bang baru hendak menyambung lagi tengah malam boleh, tapi dalam semalam itu kan bilangan witir kan cuma sekali aja berwitir itu semalam, jadi jangan diulangi tapi disambung. Apabila sudah tiga nih sudah nih witir, rupanya tengah malam hendak lagi berwitir, maka tinggal tambahi 2. Jadi totalnya dalam semalaman adalah ganjilnya, witirnya bilangan ganjil. 2 rakaat ke 3 rakaat langsung. Sebagian ini kan kalau tarawih kita tegawi kan,
Nah sebagian masjid ada yang 2, 1 dan 3, maka dua-duanya boleh, ada riwayatnya. Cuma memang ada penekanan, ujar Rasulullah, sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2. Nah jadi ada sebagian ulama yang berpendapat 2 aja lebih afdal ketimbang langsung 3. Tapi bolehkah 3? Boleh. Di antaranya lagi kalau 2 dan 1 kita bertambah tahiyat, bertambah pahalanya. Kalau 3 kan sekali tahiyat aja, maka bacaan kita ada banyak. Tapi ketika kita pisah 2 dan 1, maka ada tambahan bacaan. Nah itu lebih afdol. Surahnya Bang, nah pertama Sabbihis, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiganya Qulhu al-Falaq an-Nas, itu yang masyhur. Kalau pian hendak yang lain silahkan, ini kada ada larangan. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu adatun rasihatun. Mengerjakan witir itu di akhir malam bagi orang yang memang biasa dan memang udah menjadi tradisi kuat, memang biasa bangun. Jadi jadikanlah witir itu di akhir malam. Artinya jam setengah 4 subuh, jam 4 itu sepaling afdolnya witir. Nah tapi bagi orang yang memang bangun, biasa bangun. Waman lam takun lahu adatun fil qiyam, barang siapa yang memang kada biasa bangun tengah malam, kada biasa tahajud, apalagi rancak kesiangan, maka fa fi'luha ba'da salatil isya aula lahu, maka mengerjakannya itu setelah sholat isya itu afdol bagi orang yang memang kada biasa bangun tengah malam. Menunggu belum lagi jam 12 tuh. Jadi bolehkah tawitir itu sebelum guring? Boleh aja, boleh, tetapi yang afdal setelah tidur. Paling afdal lagi ketika hendak menjelang subuh. Nah, itu bagus. Tetapi bagi yang kada biasa maka afdal setelah sholat isya witir. Jadi bolehkah 1? Boleh aja, boleh, daripada kadang ngerjakan 1 Bapak. Dan di antara sholat yang memang dikerjakan oleh Nabi dan disuruh Nabi duha. Wahiyya sholatun mubarakatun kasiratun naf'i. Duha itu sholat keberkahan dan banyak manfaatnya. Jadi Imam Haddad. Wa aksaruha, sepaling banyaknya duha itu 8 rakaat. Dikatakan lagi pendapat yang lain isna asyara wa qad warada, 12 rakaat, dan memang ada riwayat itu. Dan sepaling dikitnya duha rakaatan 2 rakaat. Fa afdalu awqatiha an tusalliya idza duhan nahar wa madha qaribun min rub'ihi. Sepaling afdolnya sholat duha itu waktunya apabila matahari pas lagi naik-naiknya. Kebaya naik jam berapa tuh, kira-kira jam 8, setengah 8, pas lagi naik nyarak-nyaraknya. Tapi bukan di tengah-tengah, ketika baru-baru naik yang sempurna. Dan dekat, dan wamado qaribun min rub'i, dan lewat daripada kedekatan dari 1/4-nya. Iya, 1/4-nya kurang lebih. Dan Nabi kita sabdakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap pagi sendi-sendi kita ini dari salah seorang kalian, ya Nabi, sedekah. Jadi ada zakatnya. Kan harta tuh ada, kita kan bahas fikih mana harta tuh ada zakatnya, badannya ada juga zakatnya. Zakatnya tulang-tulang ini
setiap subuh, setiap pagi adalah duha. Jadi ketika mengerjakan duha maka ini seakan-akan ini bersedekah tentang tulang-tulang sendi-sendinya. Ada berapa sendi? Berapa persendian? 240 kan berapa? Ada ulama menghitung sesuai dengan kedokteran. Maka tercukupilah itu semua. Kalau orang sebagian pada duha ini salat sugih, ya dasar memang ada riwayatnya. Kalau hendak sugih berduha, berduha. Kalau nyak ada sugih harta, sugih hati, sugih hati, itu yang mahal. Fakullu tasbihatin sodakoh, setiap bacaan tasbih itu sodakoh. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid alhamdulillah itu sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap bacaan la ilaha illallah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap bacaan Allahu akbar itu sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, amar ma'ruf sadaqah, nahi mungkar sadaqah. Dan semua itu tercukupi dengan 2 rakaat yang dia kerjakan dari waktu duha. Itu ganal pahalanya. Faman lam yarid fi fadli hadhihi salati illa hadzal hadis sahih lakafa. Seandainya tidak ada riwayat yang lain tentang keutamaan duha selain yang hadis tadi, maka sudah cukup untuk menyatakan kalau duha itu begitu istimewa. Begitu istimewa. Mudah-mudahan ulun bisa, pian bisa. Ya. Kalau amalan biasa-biasa ini kan biasa aja. Tapi orang itu kan baru dikenal hebat ketika ada tambahan-tambahannya. Ketika dia tidak biasa dari yang lain. Apalagi diantaranya as-salatu bainal maghrib wal isya wa aksaruha isruna rakaat. Sepaling banyaknya 20 rakaat. Orang membilangnya salat awwabin. Salatul awwabin ini artinya ketika orang sedang pulang ke rumahnya, lagi santai di rumahnya, ini kembali kepada Tuhannya. Makanya dikatakan awwabin, kembali. Artinya maghrib itu kan lagi asik-asiknya, TV asik gitu, parut lapar. Orang makan tuh antara maghrib Isya tuh orang makan biasanya, nonton film rame-ramenya, yaitu juga. Nah ketika orang kembali kepada kesibukannya, ini kembali kepada Tuhannya. Ini yang luar biasa. Dan sepaling mantapnya tengah-tengah sedang-sedang itu apa? 6 rakaat. Man shalla bainal isya'aini, barang siapa yang sembahyang antara maghrib dan isya rakaatain, 2 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan buatnya rumah di dalam surga. Apabila ada rumahnya di surga, berarti ini bakalan masuk surga. Ada mungkin Allah membuatkan rumah di surga, orangnya di neraka. Kenapa ya Nabi sampai memadahkan seperti ini? Karena kalau awabinnya jadi kerjakannya, apalagi yang wajib. Berarti orang ini nyata menjaga 5 waktu, nyata berpuasa, nyata yang lain-lain juga. Kenapa? Yang tambahan-tambahan aja dia kerjakan, apalagi yang wajib. Jadi Nabi wani menjamin, dan Nabi siapa nang 2 rakaat sembahyang habis maghrib di luar ba'diyah lah, di luar ba'diyah. Kalau maghrib dulu hanyar ba'diyah, baru 2 rakaat, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Ini hadis nih. Dan Nabi katakan lagi, man shalla ba'dal maghrib, siapa yang sholat setelah maghrib, 6 rakaat, 6 rakaat, la yatakallamu bainahunna bisu, dia tidak bicara yang aneh-aneh. Ada bicara masalah dunia di masjid, kada aja menggosip, apalagi menggosip orang. Nah pokoknya ini biwirit aja. Lalu dia sholatnya 6 rakaat habis ba'diyah maghrib, udilna lahu bi ibadati 12 sanah, maka 6 rakaat yang dia kerjakan itu mengimbangi ibadah selama 12 tahun.
12 tahun ibadah aja fokus, kada begawi, kada berjalan-jalan, ibadah aja 12 tahun itu diimbangi aja dengan 6 rakaat habis ba'diyah maghrib gitu nah. Tapi kalau ada pengajian Bang, lebih afdal 4 pengajian, karena pahalanya pengajian itu 1 bab aja lebih hebat daripada 100 lebih rakaat sembahyang sunnah. Kalau 6 rakaat aja kalah dengan dapat pengajian. Makanya orang terajak pengajian maghrib isya, karena meunting waktu hebatnya tuh nah diantaranya. Dan orang waktu santai biasanya, jadi taklim lebih hebat lagi ya. Ada hadisnya memang itu. Siapa nang pagi-pagi aja inya belajar 1 bab ilmu, baik inya sudah mengamalkan atau belum tak amalkan, itu lebih baik dari 100.000 kah. Kalau 1 ayat 100 rasanya, tapi kalau nya 1 bab itu 1000. Gak bandingannya tuh nah. Makanya ketika memang di masjid laksanakan maghrib baru ba'diyah ada pengajian, itu lebih hebat nilainya mendengari daripada pian 6 rakaat. Tapi kalau memang masih bisa gawi, itu lebih hebat lagi. Itu prioritas yang mana didahulukan untuk dengari pengajian kan dengari anu kambahyang kan. Dan di antara sunnah Nabi memang itu menghidupkan sesuatu di antara maghrib dan isya di antaranya. Dan banyak riwayat tentang keutamaan maghrib, antara maghrib dan isya ini. Wahas buka dan cukup ya Nabi anu jadi muhaddad di antara keutamaan waktu antara maghrib dan isya itu bahwasanya Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari itu dia musyawarah, minta pendapat dengan gurunya namanya Abu Sulaiman rahimahumallahu taala fi ayyasuman nahar aw yuhima bainal isya'aini. Jadi ujar Imam Ahmad dengan gurunya Abu Sulaiman, guru ya, ulun ini lebih afdol menghidupkan waktu di antara maghrib isya atau ulun puasa siangnya. Kalau dihadapkan dengan pilihan nih nah, biasanya kan kalau orang puasa sunnah tuh maghrib buka, biasanya pasti balik ke rumah makan. Kadang mungkin menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, yang ada menghidupkan waktu perutnya aja, santai makan minum pakai sahan. Atau maghrib isya dihidupkan tapi sedangkan ada puasa, yang mana lebih afdol? Ujar gurunya dua-duanya digawi bagus. Ujar Sidin, aku kan udah sanggup, makanya betakun, makanya bertanya yang mana. La anni mata sumtu istagaltu bil iftari fi hadal waqt. Kalau ulun puasa, maka waktu buka ini maghrib bisa nih ulun sibuk dengan makan, buka puasa dan sebagainya, puasa sunnah. Maka kata gurunya Imam Abu Sulaiman mengatakan, idza lam tastati, apabila kamu tidak sanggup untuk siangnya puasa, malamnya maghrib isya di masjid aja, be'tikaf aja, dengari pengajian kah, apakah berwirid kah, maka tinggalkan puasa dan hidupkanlah di antara maghrib dan isya. Artinya puasa ini kan kita seharianan menahani dari habis subuh, dari subuh sampai ke maghrib, dibanding dengan duduk di masjid antara maghrib dan isya, beramalankah, baca apakah, atau mendengari pengajian, itu lebih hebat daripada puasa seharianan. Coba bayangkan. Makanya orang bahari itu sayang dengan waktu di antara maghrib dan isya. Di antara bentuk kasih sayang orang bahari itu, lalu diaturlah wirid di wadah kita ini panjang-panjang. Makanya pian bandingkan aja wirid zuhur, wirid asar, wirid isya, pasti yang paling panjang itu maghrib dan subuh. Kenapa? Karena ulama baru itu sayang dengan waktu itu, dan bagaimana caranya kalau orang lain ini mau juga dapat manfaat yang banyak, maka bagaimana caranya disusunlah wirid itu yang panjang-panjang
habis maghrib. Di antaranya lagi kayak apa supaya terpakai waktunya dengan kebaikan, diolah pengajian. Kan rata-rata masjid-masjid kan habis maghrib ada pengajian loh di mana-mana rata-rata. Maka diolah pengajian, itu manfaatnya besar. Kenapa? Menghidupkan di antara maghrib dan isya itu. Bahkan kalau di Tarim itu tutup bubuhannya toko itu, tutupan, pasar-pasar tutup di seputar tutupan. Kalau jadi sunyi, malam tuh sunyi, maghrib isya tuh sunyi. Kenapa? Bila orang itu habis isyanya buka lagi toko-toko tuh biasanya. Iya. Dan kejadian begitu sayangnya mereka dengan waktu maghrib isya itu, pas hendak balik ke Indonesia, menemani kawan mau beli oleh-oleh buat bawa ke Indonesia. Jadi berjanjianlah barang itu pesan di toko, ditelepon. Rupanya kita nih hanya dapat izin habis maghrib aja boleh keluar, karena waktu di pondok kan banyak kegiatan. Boleh keluar itu hanya waktu habis maghrib, itu pun isya harus kembali jadinya. Jar penjaga asrama itu pokoknya ikam isya harus kembali, madahkan gitu. Jadi mau kada mau kita cepat-cepat, karena orangnya tutup kan, tutup toko maghrib isya. Ditelepon lah BBC toko itu, ulun mengambil barang bahasanya gitu, kalau karena hendak balik ke Indonesia dan dapat izin hanya habis maghrib. Jadi orangnya tuh datang membukakan toko maghrib isya tuh, nah apalah macam-macam aja bertukar, ada cilak, ada madu, ya kan gitu biasanya, beli macam-macam. Terakhir ulun batukan, karena kan kalau di sana kan kalau musim dingin orang batukan biasanya. Batukan apa ada ke obatnya batuk, ini ada ajarnya. Dianukannya madu, tapi madu tuh bercampur dengan serbuk kurma kah apakah, pokoknya ada ramuannya, jamu itu dah, kayak jamu, bang, jamu Arab. Ini bagus ya untuk untuk batuk. Ulun hendak bayari, kada usah jarinya. Ini ulun sedekahkan aja jarinya. Kenapa? Ulun sayang meninggalkan maghrib isya gara-gara bebuhan pian ini ada di sini. Jadi amalan itu tertinggal, sebagai tambalannya ulun sedekah. Jadi kada mau dibayari. Kenapa? Nah itu kok kalau yang memberi kan biasa aja, kada seberapa jamunya, tapi pandirannya tuh dah. Aku tertinggal waktu maghrib isya gara-gara datang buhan kamu deh. Jadi aku menambal bahasanya tuh, nah, mengganti ini nah. Nah itu saking situnya orang sana tuh. Dan ini bukan ustadznya, ini hanya pedagangnya. Nah gitunya bisi pikiran. Makanya kada salah memang ada orang barat yang mengatakan memang Hadramaut ini negerinya malaikat kalau soal ibadah. Ya, kayak malaikat dia orang. Kalau tarawih aja kita 20 rakaat mencari yang lakas. Yang mana yang lakas imamnya, atau mencari yang 8 rakaat. Kalau di sana orang dengar ke satu orang itu berkampung mengejar. Apabila jadi diaturlah tarawih itu jangan sama waktunya. Misalnya di mana Tanjung Batu itu jamnya jam 10 malam, di sini jam setengah 9. Karena di Al Mustafa depan sana kena jam 12. Islamic kena jam-jam 2 subuh. Jadi memang sampai subuh tarawih itu ada. Karena memang waktunya beda-beda. Jadi yang rajin itu emang banyak yang lihat, karena kawanan itu yang memang kena ke sini. Selesai sini pindah lagi. Semalam itu bisa 100 rakaat ini tarawih. Kalau kita udah tahan itu, belum lagi tahan. Mungkin kalau memaksa bisa, cuma kalau terbiasa belum mungkin. Cuma memang orang sana gitu perhatian. Utamanya waktu maghrib dan isya inilah utamanya. Kalau tradisi orang tuh banyak macam, terserah. Kalau ulun lihati di sana tradisinya ngaji, bang. Di orang-orang Tarim tuh ulun lihati kalau maghrib isya tuh mengaji, buat tadarus. Kalau kita kan tadarus ini kan hanya bulan Ramadan loh, nambah keliling baca. Kalau bebuhan itu setiap malam tadarus. Perkumpulan yang tuha-tuha tuh biasanya nang umur 40, 50 tuh rata-rata tuh yang muda-mudanya mungkin sebagian. Yang tuha-tuhanya aja buat tadarus. Jadi perkumpulan berputar ya mengaji.
Tapi rata-rata berhafal bang, banyak nah hafal Quran rata-rata. Iya, jadi ngaji, jadi tadarus itu masuk habis maghrib isya. Karena seminggu hatam tuh, seminggu tuh hatam. Jadi kalau kada salah malam Kamis atau malam Rabu atau Selasa mereka tuh hataman Quran setiap minggu. Kalau kita kan hataman Quran di akhir Ramadan, hendak hari raya hanya ada hataman 30 juz. Kalau mereka hatam Qurannya setiap minggu. Dan itu memang rata-rata masjid di sini, masjid yang sana, dan hati memang rata-rata bulik habis bulik itu kalau yang berjalan kan maghrib di situ bulikannya ya rata-rata nang gitu, rata-rata. Sampai di pondok pun diulah nang gitu juga dengan guru kami di kan baca Quran. Jadi wirid mereka, jadi wiridnya kada panjang. Kalau kita kan wirid panjang nih, kan sana kada wiridnya pendek, tapi itu suruh ngaji. Nah, itu intinya tuh apa aja diamalkan bagus, tapi intinya tuh hidup antara maghrib dan isya. Nah orang nang membuang waktu maghrib isya ini berarti orang nang artinya rugi banarnya, terbuang nah. Apalagi sampai melakukan maksiat. Makanya kalau kada bisa mengisi hal itu dengan manfaat, maka jangan mengolah maksiat di waktu itu. Apa ya maksiat ya banyak kai. Nah pelem tuh rame-ramenya karena melihati gosip mama mertua dengan menantunya aja, karena berkesahan dengan kawan, kesambung-sambung, tak kesah-kesah, itu maksiat tuh. Memandirkan orang lain, bersangka buruk dengan orang lain, iri hati dengan orang lain, itu maksiat tuh. Maksiat yang kada dikerjakan dengan awak tapi dengan hati. Nah minimal jangan sampai itu tegano. Jadi nang muntung nih gatal biasanya menggosip, jangan menggosip antara maghrib dan isya kalau memang kada bisa mengisi dengan hal-hal manfaat. Jadi kalau tidak bisa mengisi dengan hal-hal manfaat, jangan kotori dengan maksiat maghrib isya itu. Termasuk ya tadi maksiat hati itu, merasa sombong, merasa bangga dengan amal seorang, itu maksiat tuh. Beramal hendak dilihat sama orang, membicarakan keburukan orang lain, buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Kenapa cara aku ini kini bahwa Allah kada sayang, nah itu maksiat. Sedikit lagi berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bini Nabi, madakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya'il akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Bahkan Nabi itu tidaklah masuk ke rumahku, kata Siti Aisyah, kecuali Nabi sudah mengerjakan 4 atau 6 rakaat dulu dari masjid. Jadi Nabi itu memang maghrib isanya hidup dan habis isanya hidup waktu tuh. Jadi ketika kata Siti, Nabi itu kada pernah masuk ke rumah melainkan sudah menggawi nang kayak witi apa ini waktu maghrib isanya digawi sidin 4 atau 6. 4 atau 6 itu Nabi biasanya. Jadi di luar ba'diyah dan Nabi sabdakan juga arbaun ba'dal isya kunna kamithlihinna min lailatul qadri. 4 rakaat setelah sholat isya. Ini isya ini maghrib lah artinya, karena orang ke dalam bahasa Arab maghrib itu isya aja disambat. Makanya dihambat bainal isya ini, di antara 2 isya, sama adzan bainal adzanaini gitu nah. Siapa nang 4 rakaat setelah maghrib nih, kalau ada kemungkinan besar, maka pahalanya itu mengimbangi Lailatul Qadar. Kalau tadi berapa? 6 rakaat. Siapa nang sholat di antara maghrib dan isya sama tuh 6 rakaat, maka inya dibangunkan rumahnya di surga. Siapa yang 6 rakaat habis maghrib selain ba'diyah, kalau 2 rakaat dibangunkan rumah di surga. Kalau 6 rakaat maka inya seperti beribadah 12 tahun. Ini habis ba'diyah lah. Dan kalau inya 4 rakaat maka mengimbangi pahala Lailatul Qadar. Selain ba'diyah lah, maghrib ba'diyah hanya ngerjakan ini.
Wa alaika bi salatil lail wallahu taala a'lam bisawab. Karena akan kita bahas lanjutan ini adalah sembahyang malam, tahajud atau menghidupkan waktu tengah malam. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan ulun bisa mengamalkan, pian bisa mengamalkan juga. Mudah-mudahan hidup kita barokah, anak keturunan kita soleh solehah. Mudah-mudahan diberi kesempatan berhaji, berumrah, berdataan ziarah kubur Rasulullah. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada amalan dari Habib Abdullah bil Faqih atau Habib Abdul Qadir bil Faqih. Siapa yang membaca di saat jam 12 malam tepat saat pergantian tahun la ilaha illallah 3 kali, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1 kali, maka berjuta-juta dosa kecilnya, sejuta dosa kecil hilang, maka nanti diangkat derajatnya, dimaafkan kesalahannya, diangkat derajatnya. Tapi tepat ketika orang lagi rame-ramenya kita ingat Allah Ta'ala. Pokoknya tujuan ulama, pokoknya pahalanya ganal. Kenapa? Karena orang lupa kita ingat. Kalau orang ingat kita ingat tuh biasa. Itu kan yang kita katakan kemarin, orang yang masuk pasar membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka diangkat beribu-ribu derajat, dihapuslah beribu-ribu kesalahan. Karena orang banyak kada ingat. Nah di saat tengah malam pergantian orang tambah banyak kada ingat. Ketika kita ingat maka itu lebih hebat juga jar ulama. Ketika jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tepat lagi orang yang rame-ramenya kembang api itu, nah jangan kedengat dengan Allah Ta'ala. Itu amalan. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan juga. Amin amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل العلم والعمل واجعلنا من عبادك الصالحين يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح والمنوح والرسوخ بالعلم واليقين وأنت خير الفاتحين اللهم استر عيوب معلمينا ولا تذهب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم.